Hai Baraya Sadayana, saya Yusri. Di sini saya akan mulai menceritakan perjalanan saya selama 6 hari menuju ke 6 kota dan 2 negara. Rencana awal saya hanya hendak menuju ke Malaysia. Tapi pada hari Selasa siang, saya bersama 3 orang kawan merencanakan perjalanan ke Pasuruan. Dan Rabu sore kami langsung berangkat ke Pasuruan. Sore itu saya baru selesai melaksanakan ujian tengah semester. Hari itu adalah hari terakhir UTS. Perjalanan dimulai dari Kabupaten Bangkalan. Saya berangkat bersama kawan saya yang bernama Wahyu. Kami berangkat pada sore hari menjelang maghrib. Kami menggunakan kendaraan roda 2 dan menyeberang laut menggunakan kapal feri. Tujuan pertama kami adalah menuju ke rumah Zainal di kawasan Ampel, Surabaya. Sesampainya di rumah Zainal, kami beristirahat sebentar dan langsung melanjutkan perjalanan menuju ke Pasuruan. Cong, itu motornya kuat, Cong. Kuat. Di Pasuruan kami akan bermalam di rumah kawan kami yang bernama Najib. Rumahnya ini berada di dekat jalur menuju ke kawasan Gunung Bromo, destinasi utama kami. Najib menginfokan kepada kami bahwa ada temannya yang lain yang akan ikut juga ke Gunung Bromo. Sesampainya di rumah Najib, kami langsung tidur guna menyiapkan tenaga untuk perjalanan besok. Sekitar jam 3 dini hari, kami bangun dan bersiap berangkat menuju ke Gunung Bromo. Kami mulai meninggalkan desa tempat Najib tinggal. Jalanan masih terasa sepi atau bahkan sangat sepi. Di tengah perjalanan, kami mengisi bahan bakar di pedagang bensin eceran, sembari beristirahat sebentar. Setelah itu, kami melanjutkan perjalanan, dan karena semakin ke atas rumah penduduk semakin jarang ditemui, maka jalanan pun semakin sepi. Di kanan kiri kami hanya terdapat pepohonan saja. Jam 5 kurang seperempat, kami masih berada di perjalanan. Jarak sudah semakin dekat, dan matahari mulai tampak dari arah timur. Pada jam 5 seperempat, akhirnya kami tiba di puncak Pananjakan. Spot yang cukup bagus untuk mengambil foto ataupun video. Banyak foto keren Gunung Bromo yang tempat pengambilannya dari puncak Pananjakan ini. Pemandangan dari sini sangatlah indah. Terlihat dengan jelas betapa luar biasa cantiknya ciptaan Tuhan. Area pegunungan Bromo, Tengger, Semeru. Beberapa puncak masih diselimuti awan pagi yang sangat enak dipandang. Dan kami bersyukur bisa berada di tempat ini. Tapi sayangnya karena kami hanya bermodalkan kamera HP, sehingga pemandangan indah pun kurang bisa dimaksimalkan dengan baik layaknya menggunakan kamera profesional. Dan karena matahari datang dari arah timur, sehingga video dan foto kami terlihat siluet ketika menghadap ke Gunung Bromo. Kalau lebih keren gunung kayak gini nih. Nah, mukanya langsung kayak gelap gitu kan. Suhu di sana cukup dingin, sehingga beberapa di antara kami pun merasa kedinginan. Ini kedinginan. Itu kedinginan. Ainun. Kami juga sempat membuat video iseng-isengan di sana. Berikut videonya. Ayo teman-teman. Teman-teman. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur. Oh iya. Entah apa yang kami lakukan di video tersebut. Oh iya, perjalanan ini kami lakukan pada hari Kamis pagi, sehingga wajar saja jika puncak penanjakan terlihat sepi. Padahal biasanya jika weekend, tempat ini selalu ramai pengunjung. Dan bahkan untuk mengambil foto saja biasanya sulit di sini. Di area puncak penanjakan ini cukup banyak jeep yang berlalu lalang. Wajar saja karena di sini mobil pribadi diwajibkan transit menggunakan jeep yang telah tersedia. Gunung Bromo ini dapat diakses melalui 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Probolinggo. Di area sini merupakan pertigaan. Jika ke atas itu menuju ke puncak Penanjakan 2. Ke sana, arah turun menuju ke Pasuruan, dan ke sana merupakan jalan menuju ke Pasir Berbisik atau Kawah Bromo. Di area sini juga terdapat beberapa warung, musola, dan toilet umum. Sekitar jam 6 pagi, kami melanjutkan perjalanan menuju ke area Pasir Berbisik dan Kawah Bromo. Untuk menuju ke sana, kendaraan kami harus menyusuri punggungan bukit dan memutar cukup jauh. Bisa dibilang jalan ini memiliki belokan-belokan yang curam dan kemiringan yang curam juga. Akhirnya kami mulai memasuki area Pasir Berbisik. Oh iya, Pasir Berbisik merupakan lautan pasir atau padang pasir yang berada di area Gunung Bromo. Asal muasal penyebutan Pasir Berbisik adalah ketika tahun 2001
ada sebuah film karya sutradara Nan Akhnas yang berjudul Pasir Berbisik. Di area sini juga ketika angin bertiup, butiran pasir berterbangan dan terdengar seperti bisikan ke telinga orang yang mendengarkannya. Ketika kami baru sampai di area awal Pasir Berbisik, kami berhenti sejenak untuk mengabadikan momen, baik itu dalam bentuk foto ataupun video. Jainal kurus tak sekolah. Bagaimana tanggapannya setelah sampai di Gunung Bromo? Alhamdulillah alamin. Ada titip salamnya? Ya, titip salam buat kamu yang di sana ya. Siapa? Siapa? Enggak bro. Bro itu. Oh ya. Kami pun melanjutkan perjalanan dan mulai menyusuri area Pasir Berbisik. Licinnya jalanan menjadikan para pengendara harus ekstra berhati-hati dalam mengendarai kendaraan roda 2 di sini. Hingga akhirnya kami tiba di area parkiran jeep. Area ini merupakan batas terakhir untuk kendaraan jeep. Kami berhenti sejenak untuk kembali mengabadikan momen. Ini joki kita, Bung. Joki kita andalan, Bung. Di area sini wisatawan bisa memilih melanjutkan perjalanan menuju ke Kawah Bromo menggunakan ojek kuda atau jalan kaki. Namun, dikarenakan kami menggunakan kendaraan roda 2, kami tetap menggunakannya sampai batas terakhir diperbolehkannya kendaraan roda 2, yaitu parkiran motor. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan menuju ke Kawah Bromo. Ada dua pilihan di situ, antara naik kuda atau tetap jalan kaki. Dan kami memilih opsi jalan kaki. Karena selain hemat budget, jalan kaki juga membuat kita sehat. Awalnya jalur untuk kuda dan pejalan kaki dibedakan. Namun akhirnya kuda dan pejalan kaki menggunakan jalur yang sama. Walaupun naik kuda, wisatawan tetap tidak bisa menaikinya langsung sampai di Kawah Bromo. Wisatawan masih harus melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Dan tembok ini merupakan batas akhir untuk ojek kuda. Setelah tembok itu, kita masih harus berjalan sekitar 100 meter untuk sampai di tangga menuju ke Kawah Bromo. Dan inilah tangga menuju Kawah Gunung Bromo. Namun sangat disayangkan, walaupun sudah ada tangga, masih saja ada wisatawan yang berjalan di luar tangga. Padahal itu menyalahi aturan dan membahayakan dirinya sendiri. Tangga ini memiliki lebar sekitar 2 meter dan terdapat sekitar 250 anak tangga yang harus kita lalui untuk sampai ke Kawah Bromo. Ketika hampir sampai di Kawah Bromo, tangga terasa semakin padat dan kaki semakin sulit untuk melangkah guna melanjutkan perjalanan. Dan alhamdulillah, akhirnya kami tiba di area Kawah Bromo. Cukup indah pemandangan di sini, namun terasa cukup panas. Karena selain teriknya sinar matahari, panas di sini juga berasal dari Kawah Bromo itu sendiri. Ternyata setelah kami sampai di area kawah, sudah banyak wisatawan lain yang datang lebih dulu. Ini menandakan bahwa walaupun hari Kamis, weekday, Kawah Bromo tetap dikunjungi oleh banyak wisatawan. Pemandangan ke arah Pasir Berbisik pun tak kalah indahnya, sehingga terlihat punggung bukit lainnya yang jauh di sana. Sekitar 20 menit waktu yang kami habiskan di area Kawah Bromo. Dan selanjutnya kami kembali turun menuju parkiran motor. Sesampainya di parkiran motor, kami istirahat sebentar sambil jajan pentol di Bromo. Kapan lagi kan ya beli pentol di Gunung Bromo. Sekitar jam 8 lebih seperempat, kami pulang menuju ke rumahnya Najib. Istirahat sampai zuhur, dan setelah zuhur kami pamit untuk kembali ke kota Surabaya. Sekitar jam setengah 3 sore kami memasuki wilayah kota Surabaya. Dan motor terus berjalan di bawah sinar matahari yang masih terasa cukup panas. Sore itu saya beristirahat di rumah Zainal, sedangkan Wahyu langsung kembali ke Bangkalan. Sekitar jam 8 malam, Zainal mengantarkan saya menuju stasiun Pasar Turi, yang kami tempuh dengan waktu sekitar 15 menit. Sesampainya di stasiun Pasar Turi, saya langsung mencetak tiket, menunggu sebentar di ruang tunggu, dan langsung naik ke dalam kereta. Pada malam itu saya menggunakan kereta api Kertajaya dengan relasi stasiun Surabaya Pasar Turi menuju ke stasiun Jakarta Pasar Senen.